Jadi dalam Islam tidak ada itu kemudian batasan-batasan waktu, ini nggak boleh menikah di bulan ini, boleh menikah di bulan ini, itu enggak. Walaupun ada waktu-waktu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak menjadikan itu haram untuk melakukan pernikahan. Justru pernikahan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah juga malah tambah bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi duduk-duduk. Wah, ini lagi Di mana ini? Lokasinya? perjalanan menuju Coban Rais. Terjun Coban Rais ya. Oke. Ini kita lagi santai-santai dulu nih sambil nanti kita ini nanya-nanya sedikit Iya. ya. Baik teman-teman Ekspedisi Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Ekspedisi Iman, kembali lagi bersama kami. Saya Irfan, ada Bang Mizan dan Bang Rama. Kemudian kami sekarang ada di perjalanan. Jadi kami sekarang ada di perjalanan menuju air terjun Coban Rais. Nah kali ini kita akan sharing-sharing ya kaitannya dengan hal-hal mistis. Kembali lagi di segmen misteri. Nah, Bang Mizan, ini terkait fenomena-fenomena ya yang saat ini mungkin sekarang kami mungkin akan sedikit bertanya kaitannya dengan pamali menikah di bulan Suro. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sebentar, Ustaz. Bagaimana kepercayaan yang beredar tentang menikah di bulan Suro itu, karena banyak yang mengatakan itu pamali. Itu gimana? Ya. Para sahabat ekspedisi iman, jadi ada pamali, ada larangan di tengah-tengah masyarakat untuk menikah di bulan Suro. Bulan Suro itu adalah bulan Muharram kalau dalam Islam. Suro berasal dari kata Asyura yang ke-10, berarti merujuk kepada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, di tengah-tengah masyarakat beredar bahwa menikah di bulan Suro atau di bulan Muharram itu akan menimbulkan banyak kesialan. Kenapa? Dianggap tabu menikah di bulan Muharram atau bulan Suro, karena bulan Suro itu bulan yang dikeramatkan. Termasuk dalam Islam kan bulan yang mulia, bulan haram ya, dari 4 bulan haram. Nah, akhirnya di kepercayaan orang Jawa ditambah dengan mitos-mitos yang terkait dengan kalau menikah di bulan Muharram atau bulan Suro terjadi kesialan, nanti rumah tangganya tidak bisa tentram, tidak bisa akur, tidak bisa langgeng, kena musibah, kemudian susah untuk maisahnya, rezekinya, mencari rezeki itu susah. Kemudian dan ditimpa kesialan-kesialan yang lainnya kalau tetap dilanggar menikah di bulan Muharram atau di bulan Suro. Masya Allah, luar biasa ya. Kaitannya dengan ini Ustaz, kan itu penjelasannya tadi ya, kaitannya dengan pamali tadi. Nah, kalau misalnya tanggapan Islam terkait pamali menikah di bulan Suro ini seperti apa Ustaz? Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada kemudian ketika ada anjuran menikah itu tidak ada batasan waktu. Jadi menikah itu harus di bulan apa itu nggak ada. Di jam berapa, siang atau malam, pagi atau sore itu nggak ada. Jadi menikah itu termasuk sebuah ibadah kesunahan ketika seorang laki-laki itu punya ba'ah, punya kemampuan untuk menanggung tanggung jawab dalam keluarga. Bukan ukuran hartanya seberapa, tetapi dia siap untuk bertanggung jawab ketika sudah menikah. Karena ketika sudah menikah punya kewajiban menafkahi keluarganya, mau berusaha mendidik keluarganya. Jadi dalam Islam tidak ada itu kemudian batasan-batasan waktu, ini nggak boleh menikah di bulan ini, boleh menikah di bulan ini, itu enggak. Walaupun ada waktu-waktu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak menjadikan itu haram untuk melakukan pernikahan. Justru pernikahan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah juga malah tambah bagus, begitu kan? Malah tambah bagus, termasuk bulan haram itu kan Muharram, Suro tadi.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Rajab kan. Nah, itu malah bagus, malah tambah bagus gitu. Jadi kalau kemudian ada tahayul-tahayul terkait kesialan, itu tahayul, itu mitos. Wa indau mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah adalah kunci-kunci yang gaib dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disandarkan pada waktu terus terjadi kesialan, pada tempat atau pada orang terus terjadi kesialan, itu namanya tiaro. Tiaro itu menganggap sial karena seseorang, menganggap sial karena tempat tertentu, menganggap nanti ada kesialan karena waktu tertentu, dan melakukan tiaro itu bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu haram hukumnya. Berarti melakukan kemaksiatan itu kalau kita melakukan tiaro. Tiaro. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kalau ini kan kaitannya dengan waktu, Ustaz. Lantas seharusnya seperti apa aturannya dalam Islam, Ustaz, kaitannya dengan menikah ini? Ya. Enggak mboten, Mas. Ya, jadi dalam Islam ya menikah itu yang pertama adalah sunnah, hukumnya sunnah tapi muakkad ya, ditekankan untuk kemudian dilakukan. Jadi memang ada anjuran agar kita itu tidak membujang. Jadi bukan haram. Nah, Rasulullah anit tabatul. Rasulullah itu melarang dari tabatul. Tabatul itu membujang seumur hidup. Itu bukan haram, bukan dosa. Kenapa? Karena ada ulama-ulama yang tidak menikah seumur hidupnya. Bukan karena tidak mau menikah, bukan karena tidak doyan dengan perempuan, tetapi teralihkan karena menuntut ilmu. Jadi sibuk dengan ilmu sampai lupa untuk menikah. Nah, sehingga ada kitab yang membahas terkait dengan ulama al-uzab judulnya, ulama-ulama jomblo. Masya Allah. Itu termasuk Imam Nawawi, penulis Syarah Sahih Muslim. Nah, itu jomblo, ulama jomblo. Itu yang pertama. Jadi hukumnya memang adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban ketika nggak dilakukan dosa. Yang kedua, dalam Islam itu menikah adalah bagian dari wadah yang diberikan Islam, karena manusia punya naluri, naluri melestarikan jenis, sehingga itu diwadahi, bukan dilarang. Diwadahi dengan menikah itu bagian dari kendaraan untuk menyempurnakan separuh agama. Ya, jadi kalau dengan menikah menyempurnakan separuh agama, separuh yang lainnya kita berusaha untuk memperbaikinya, kan begitu. Terus yang ketiga, dalam menikah itu lantas ada aturan-aturan bahwa laki-laki itu harus ba'ah, ya, siap bertanggung jawab, siap menafkahi, memikul beban tanggung jawab dalam sebuah keluarga, dan tahu hak dan kewajiban seorang laki-laki berarti memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, memberikan makan, memberikan pakaian kepada anak dan istrinya. Sedangkan istri punya kewajiban kepada suaminya, itu taat kepada suaminya, dipandang itu menyenangkan suaminya. Lantas apalagi tidak memasukkan orang lain yang dibenci suami ke dalam rumahnya. Nah, walaupun itu kerabat, kalau suami itu nggak suka, itu jangan sampai seorang istri memasukkan kerabatnya ke rumah suaminya, begitu. Nah, berikutnya adalah ketika sudah punya anak, maka suami dan istri ini bekerja sama untuk mendidik anaknya sebaik-baiknya. Meskipun tanggung jawab suami itu besar, betul bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, tetapi surga tidak akan didapatkan oleh seorang wanita kalau tidak taat kepada suaminya. Maka kalau suami tidak mendidik istrinya, tidak mendidik anaknya dengan baik, lantas anak dan istrinya itu dalam penghisapan di akhirat itu bisa menyeret
kepala keluarga. Ya, bisa menyeret kepala keluarga untuk sama-sama kemudian ya harus menghapuskan dosa mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kemudian perlu disadari bahwa pernikahan itu tidak sekedar menyalurkan hasrat naluriah, tetapi juga sebagai wadah kendaraan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itulah tadi penjelasan kaitannya dengan pamali menikah di bulan Suro dan bagaimana pandangan Islam dengan hal itu. Alhamdulillah teman-teman sahabat ekspedisi iman, itulah tadi yang dijelaskan oleh Bang Mizan ya, kaitannya dengan hal pamali menikah di bulan Suro. Kalau begitu sudah jadi kita sampai berjumpa di segmen misteri berikutnya.